The Solar System atau yang kita kenal sebagai tata surya. Kita tinggal di bagian bima sakit yang tentram. Dan rumah kita adalah tata surya. Tata surya kita berumur 4,5 miliar tahun cahaya yang berputar di sekitar pusat galaksi dengan kecepatan 200.000 km per jam dan melintasi sekali dalam setiap 250 juta tahun. Bintang kita adalah matahari, yang merupakan pusat dari tata surya. Matahari diorbiti oleh 8 planet, triliunan asteroid, komet, serta beberapa planet-planet kecil. 8 planet tersebut dibagi menjadi 2 jenis, 4 planet yang mirip dengan Bumi. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan 4 gas raksasa, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya kita. Merkurius tidak memiliki atmosfer ataupun bulan. Venus adalah salah satu planet terterang di tata surya. Dan merupakan salah satu planet terpanas, dengan tekanan atmosfernya 92 kali lebih besar dari Bumi. Efek rumah kaca yang tidak terkendali membuat Venus tidak pernah lebih dingin dari 437 derajat Celcius. Venus juga tidak memiliki bulan. Bumi adalah rumah kita. Bumi adalah salah satunya planet yang bersuhu cukup untuk tersedianya air. Selain itu, Bumi juga satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Bumi memiliki 1 bulan. Mars adalah planet terkecil kedua di tata surya dan memiliki atmosfer yang sangat tipis. Olympus Mons adalah gunung tertinggi di tata surya, 3 kali lebih besar dari gunung Everest yang ada di Bumi. Mars memiliki 2 bulan yang kecil. Jupiter adalah planet terbesar dan termasif yang ada di tata surya. Jupiter sendiri terdiri dari hidrogen dan helium. Dan di sini tempat berlangsungnya badai terbesar dan terkuat yang kita ketahui. Bintik merah besar yang ada di Jupiter merupakan Great Red Spot, yang besarnya 3 kali dari Bumi. Jupiter sendiri memiliki 67 bulan. Saturnus adalah planet terbesar kedua dan terendah kepadatan penyusunannya. Jika kalian punya kolam renang yang cukup besar, dan memasukkan Saturnus di dalamnya maka dia akan mengembang di atasnya. Saturnus juga dikenal dengan sistem cincinnya yang sangat terlihat. Saturnus memiliki 62 bulan. Uranus adalah planet terbesar ketiga, dan memiliki suhu terdingin di antara planet-planet gas raksasa. Ciri khas dari Uranus adalah rotasi porosnya yang menyamping. Uranus memiliki 27 bulan. Neptunus adalah planet terakhir di tata surya dan mirip dengan Uranus. Neptunus sendiri sangat jauh dari matahari. Perbandingannya adalah jika 1 tahun di Neptunus sama dengan 164 tahun di Bumi. Kecepatan angin di Neptunus yang pernah diukur adalah 2100 km per jam dan dapat menimbulkan badai pada tiap waktunya. Neptunus memiliki 14 bulan. Jika kita membandingkan ukuran planet-planet ini, perbedaan di antara mereka akan semakin terlihat. Jupiter adalah planet terbesar dan Merkurius adalah yang terkecil, bahkan Merkurius lebih kecil dari salah satu bulan di Jupiter yaitu Ganymede. Planet Jupiter sangat besar sehingga masanya mencakup 70% massa dari seluruh planet lainnya, serta memiliki dampak yang besar pada planet di sekitarnya. Dan itu menjadikan keberkahan bagi Bumi karena Jupiter menarik asteroid besar dan berbahaya yang dapat memusnahkan kehidupan di muka Bumi. Namun, Jupiter sendiri nampak terlihat kecil dibandingkan dengan Matahari. Matahari sendiri menyusun 99,86% massa tata surya. Mayoritas di Matahari hanya terdiri dari hidrogen dan helium, hanya kurang 2% terdiri dari elemen berat seperti oksigen dan besi. Pada intinya, Matahari melebur 620 juta ton hidrogen setiap detiknya dan menciptakan energi yang cukup kuat untuk memusnahkan kehidupan manusia. Selain 8 planet mengelilingi Matahari, terdapat triliunan asteroid dan komet yang mengelilinginya.
Kebanyakan dari mereka asteroid berada di antara planet Mars, Jupiter dan lingkaran Kuiper yang berada di ujung tata surya. Matahari juga dikelilingi oleh objek-objek yang tak terhingga. Di lingkaran ini menjadi tempat jutaan objek, ada yang sekecil debu dan ada yang sebesar planet. Objek yang paling dikenal di sini adalah Sirius, kemudian di lingkaran Kuiper yang paling terkenal adalah Pluto, Makemake, dan Haumea. Biasanya di sini kita menggambarkan situasi asteroid yang terus bertubuhkan, namun nyatanya asteroid-asteroid tersebut tersebar luas di area yang sangat luas sehingga akan sangat sulit melihat dua asteroid pada saat yang bersamaan. Walaupun terdapat miliaran objek-objek di sana namun di sini terlihat cukup kosong, namun tentu ada tabrakan terus-menerus. Masa dari tempat yang mengelilingi matahari juga tidak terlalu lama, masa di lingkaran asteroid kurang dari 4% masa bulan kita, sedangkan pada masa di Kuiper hanya sekitar 1/25 dan 1/10 masa di bumi. Suatu hari, tata akan tidak ada lagi, matahari akan mati dan Merkurius, Venus dan mungkin juga bumi akan hancur. Dalam jangka 500 juta tahun matahari akan menjadi panas dan pada suatu waktu akan melelehkan kerak bumi, kemudian matahari akan bertumbuh membesar dan menelan bumi. Atau setidaknya menjadikan bumi sebagai lautan larva. Saat masa mayoritas di matahari hilang, matahari akan berubah menjadi putih dan membakar perlahan untuk miliaran tahun lamanya sebelum matahari akan menghilang seluruhnya. Dan akhirnya, kehidupan di tata surya akan menjadi tidak mungkin. Jika dilihat dari galaksi Bima Sakti tata surya kita akan menjadi lebih gelap, dan kehidupan umat manusia tidak akan ada lagi atau meninggalkan tata surya kita dan mencari tata surya yang lainnya sebagai tempat rumah baru kita.